Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Tatkala Allah menakdirkan kita sebagai umat manusia, ini adalah pilihan yang terbaik bagi kita semua. Karena pada hakikatnya tatkala Allah menciptakan kita sebagai umat manusia, ini adalah manusia adalah makhluk yang terbaik. Manusia adalah makhluk yang diutamakan oleh Allah atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam ayat ini Allah menegaskan dalam akhir ayatnya adalah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami utamakan manusia itu atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan dengan keutamaan yang sempurna. Artinya bahwa tatkala Allah menciptakan kita sebagai umat manusia, kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dengan kemuliaan, dengan kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, ternyata membawa konsekuensi bagi kita semua. Konsekuensinya adalah kita menjadi makhluk yang mukallaf, menjadi makhluk yang terbebani hukum, menjadi makhluk yang harus taat kepada syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena tujuan Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita mau beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu mau beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi dari kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita harus beribadah kepadanya. Dalam beribadah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kunci diterimanya amal, yakni niat yang ikhlas, keikhlasan dalam beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan mereka melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepada aku dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan agamanya yang lurus. Jadi tatkala Allah memerintahkan kita dalam beribadah, hal penting yang harus senantiasa kita jaga, yang menjadi kunci diterimanya amal kita adalah salah satunya adalah niat yang ikhlas, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Baik ibadah yang hubungannya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung maupun ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia yang kemudian dinamakan dengan muamalah. Dan dua hal ini yang harus kita perhatikan adalah niat kita dalam beribadah karena lillah. Contoh, kita dalam menjalankan ibadah sholat, maka kunci diterimanya sholat kita adalah karena lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tendensi yang lain. Bahkan justru orang itu akan celaka tatkala dia melaksanakan sholat karena sholatnya
bukan karena lillah, karena mengharapkan pujian dan penilaian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un misalnya, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un." Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang salat. Kok bisa salat celaka? Karena kata Allah, mereka salatnya itu dalam kondisi lalai. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un. Karena mereka dalam salat itu mengharapkan pandangan, mengharapkan penglihatan dan penilaian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini yang ibadah mahdhah yang barangkali harus kita jaga adalah tatkala kita dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Ini sangat-sangat berat untuk menjaga hati kita. Karena kalau yang terkait dengan harta para hadirin, itu biasanya ada keinginan dalam hati kita itu ingin dipuji, ingin mendapatkan penilaian dan pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hati kita dalam menjalankan amal-amal itu agar kita tidak sia-sia dalam menjalankannya. Begitu juga misalnya dalam bermuamalah misalnya dalam kehidupan rumah tangga. Ini banyak sekali peluang-peluang ibadah yang bisa menjadikan Allah ridho kepada kita. Akan tetapi tatkala ibadah itu tidak diniatkan semata-mata karena Allah, justru kekecewaan yang akan kita dapatkan. Contoh, tatkala seorang istri dia melayani suaminya dengan baik, melayani suaminya dengan maksimal, dia melayani suami dan anak-anaknya, dia harus yang tidur istirahat paling malam karena harus memastikan anak-anaknya sudah kenyang, suaminya sudah kenyang. Kemudian dia harus bangun yang paling malam karena harus menyiapkan anak-anak dan suaminya untuk sarapan. Kemudian melayani suaminya, menjaga rumah tangganya. Tatkala dia dalam menjalankan aktivitas itu, hanya berharap agar suaminya semakin cinta dan sayang kepadanya. Ya kalau suaminya akan semakin cinta dan sayang kepadanya. Kalau enggak, justru kekecewaan. Begitu juga seorang suami yang dia berangkat pagi pulang sore dalam mencari nafkah, dalam bekerja, ya. Tatkala dia hanya berharap pujian dari sang istri, cinta dan kasih sayang yang lebih dari seorang istri, maka yang dikhawatirkan adalah justru akan mendapatkan kekecewaan. Kenapa? Ya kalau istrinya semakin sayang dan cinta kepadanya, kalau tidak, itu bermasalahnya. Akan tetapi para hadirin, tatkala kita dalam menjalankan ibadah kita, rutinitas amaliyah kita itu karena lillah. Seorang istri melayani suami dan anak-anaknya mulai pagi sampai malam, bahkan sampai harus pagi lagi, itu karena lillah. Entah suaminya akan memberikan balasan atau perlakuan baik kepadanya ataukah tidak ada urusan baginya. Kenapa? Karena dia hanya berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang suami yang kemudian dia mencari nafkah demi anak dan istri-istrinya. Anak dan istri-istrinya itu membalas dengan kebaikan ataukah tidak, enggak ada urusan karena dia hanya berharap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu pun juga ketika kita amalkan dalam aktivitas kita sehari-hari dalam bermuamalah kepada semua orang. Tatkala kita hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Tetapi kalau kemudian kita dalam melaksanakan rangkaian amanah dan muamalah kita kepada sesamanya hanya berharap balasan dari mereka, ya kalau mereka memberikan balasan kepada kita, kalau tidak, tentu kita akan mendapatkan kekecewaan. Tetapi ketika kita dalam beramal dan beraktivitas itu, menjalani rutinitas amaliyah kita itu semata-mata berharap balasan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan memperdulikan mereka membalas ataukah tidak, mereka menilai ataukah tidak, mereka memuji ataukah tidak. Kita hanya berharap balasan dari Allah. Inilah pentingnya kita dalam menjaga amal. Dan ini pula para hadirin yang menjadi kunci diterimanya amal di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu adalah tergantung dari niatnya, ya. Dan setiap orang, kata beliau, akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak memandang hambanya mulia karena wajahnya, bukan pula karena hartanya, akan tetapi Allah memandang mulia hambanya karena hati dan amal-amalnya. Kenapa hati dan amal ini dihubungkan, digandengkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hati itu terkait dengan amal. Karena hati tempatnya niat. Ketika niat kita benar, niat kita lillah, itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah memuji orang yang menjaga hatinya dalam beramal. Misalnya dalam bersedekah misalnya. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Yazid. Beliau ini ingin menjaga amalnya itu sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Beliau meletakkan beberapa dinar, kemudian ditaruh di masjid, harapannya agar uang itu diambil oleh jamaah yang lain. Apa yang terjadi? Ternyata yang mengambil dinar yang diletakkan itu adalah anaknya sendiri. Kemudian beliau berdua ini mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah kepadanya? Rasulullah mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu apa yang kau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil wahai Ma'an. Kenapa? Karena memang Allah itu akan memuji hambanya yang bersedekah dengan ikhlas, yang bersedekah itu takut diketahui oleh orang lain. Dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ada sebuah kisah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kelak di akhirat akan melindungi 7 golongan umat manusia. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan umat manusia yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu itu tidak ada naungan dan perlindungan kecuali hanya dari Allah. Dan salah satu dari 7 golongan itu, para hadirin, adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi ada salah seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, tetapi dia takut tangan kirinya melihatnya. Masya Allah. Inilah orang yang benar-benar menjaga keikhlasannya, sehingga dia sembunyi-sembunyi dalam beribadah. Karena kalau kita dalam beribadah, dalam beramal, dalam beraktivitas ini ada keinginan balasan, penilaian dan pujian selain dari Allah, justru yang dikhawatirkan adalah karena amal itu justru kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya ada 3 golongan umat manusia yang kelak akan diadili di akhirat. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Seorang syuhada dipanggil dulu di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menunjukkan kenikmatan-kenikmatan dunianya yang telah Allah berikan kepadanya, dan dia pun mengiyakannya. Kemudian Allah bertanya, dengan kenikmatan itu apa yang kau lakukan di dunia? Kemudian dia menjawab, ya Rabb, sesungguhnya aku berperang membela agamamu. Kemudian aku mati syahid ya Rabb, karena hamba ingin mengharapkan ridhamu. Apa kata Allah? Engkau dusta. Engkau berperang membela agama Allah itu karena engkau ingin dikatakan sebagai orang yang gagah berani. Dan itu telah engkau dapatkan di dunia. Akhirnya kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Naudzubillah. Yang kedua adalah orang yang rajin menuntut ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Kemudian dia dipanggil oleh Allah, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepadanya, dan dia pun mengiyakannya. Kemudian Allah bertanya, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia itu apa yang kau lakukan untukku? Kemudian dia menjawab, wahai Rabbku, wahai Tuhanku,
Sesungguhnya aku rajin menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan juga rajin membaca Al-Quran, agar hamba mendapatkan ridhamu. Kata Allah, engkau dusta. Engkau rajin menuntut ilmu dan mengajarkannya, agar engkau dikatakan sebagai orang yang alim. Engkau rajin membaca Al-Quran, agar engkau dikatakan sebagai seorang qari. Dan itu pun engkau dapatkan di dunia, hingga kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, para hadirin, adalah orang yang dermawan. Dia dipanggil oleh Allah. Allah tunjukkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepadanya. Dan ia pun mengiyakannya. Kemudian Allah tanya, wahai fulan, apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu untukku? Kemudian dia menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku rajin bersedekah di mana saja yang aku kehendaki. Di mana saja orang yang membutuhkan, aku pasti bersedekah di sana. Dan aku berharap mendapatkan ridhomu. Kata Allah, engkau dusta. Engkau melakukan hal itu karena engkau ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan itu pun telah engkau dapatkan ketika di dunia. Hingga kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita dalam menjaga niat, menjaga hati dalam beramal. Karena kalau kita tidak rajin-rajin, tidak pintar-pintarnya menjaga hati dalam beramal, maka kita akan sia-sia. Capek di dunia dan sia-sia di akhirat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, kami hadapi segala amal mereka, tapi kami jadikan amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Naudzubillah. Kita capek-capek dalam beramal di dunia. Kalau tidak didasarkan karena berharap ridho dan pahala dari Allah, maka kata Allah, sebanyak apapun amalnya, kami jadikan amalnya itu bagaikan debu yang berterbangan. Insya Allah. Kecewa di dunia. Ingat, tatkala kita dalam beramal hanya berharap balasan dan penilaian dari manusia, maka endingnya adalah kekecewaan di dunia dan akan menjadi sia-sia amalnya di akhirat. Inilah pentingnya kita menjaga kunci dalam beramal, yakni keikhlasan. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita agar kita mampu untuk senantiasa ikhlas dalam beramal agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.